Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Monika dari kelas SD 18 A3 semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan sekolah dasar tahun akademik 2018-2019 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Untuk memenuhi salah satu mata kuliah Al-Islam studi Al-Hadis, maka saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan salah satu hadis yang bertema munafik. Kategori orang-orang munafik adalah orang yang paling berbahaya, sebab kelompok ini sangat sulit dikenali. Kenapa sulit mengenalinya? Karena sebagai yang disampaikan Ibnu Katsir dalam kitabnya ketika menafsirkan bahwa orang munafik adalah penipu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanan mereka kepada Allah dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan, dan penyiksaan di dunia. Kemunafikan merupakan fenomena yang muncul dalam sejarah perkembangan dakwah Islam. Mereka muncul pada saat Islam sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Di Madinah, periode kedua dakwah Islam di kota ini merupakan titik awal dari kebangkitan dan kejayaan Islam. Dilihat dari sejarahnya mengenai kondisi sosial masyarakat Madinah terdahulu, kemunafikan berawal dari kekecewaan Abdullah bin Ubay yang gagal diangkat menjadi raja. Yang menurutnya kegagalan ia menjadi raja sebab beralihnya kaum Aus dan Khazraj menjadi pengikut Nabi. Akibatnya Abdullah bin Ubay merasa iri hati, dengki, dan curiga terhadap agama Islam dan para penganutnya. Perasaan khawatir Abdullah bin Ubay terus bertambah ketika kaum muslimin menang dalam perang Badar. Sampai akhirnya ia dan para pengikutnya memutuskan untuk masuk Islam. Maka sejak inilah kemunafikan mulai tumbuh di Madinah. Dan perbuatan munafik bukannya memberikan kepedulian yang sama terhadap permasalahan itu, tetapi justru menambah parahnya luka dalam tubuh Islam dari hari ke hari. Nifak adalah tentang perbuatan manusia yang memiliki sikap bermuka dua. Manusia model ini bisa menampakkan dirinya secara berbeda dari keadaan yang sesungguhnya. Lebih tepatnya, mereka selalu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Perbuatan ini merupakan penyakit yang seharusnya dijauhi oleh setiap muslim. Namun, kenyataannya penyakit ini telah berkembang dan menjadi sesuatu kebiasaan terlihat di masyarakat. Padahal perbuatan munafik adalah salah satu perbuatan yang Allah benci. Kebimbangan merupakan ciri yang paling mendasar dari orang munafik, sebab ia tidak bisa menentukan sikap antara keimanan dan kekafiran. Hal ini disebabkan karena ia kurangnya percaya diri, sehingga mereka hanya mengikuti arus dalam bersikap tanpa memilih manakah yang benar dan yang salah. Mereka akan senantiasa berada dalam kepura-puraan perilaku dan hatinya sangat bertolak belakang, sehingga hidupnya jauh dari ketenangan, sebagaimana perumpamaan yang digambarkan Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa
bahwasanya Rasulullah bersabda. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Mus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalu at-tarujati rihuha thayyibu wa ta'muha thayyibu wa masalul mu'minil ladzi ayyaqra'u Qur'ana kamasali tamrotal arayah laha wa ta'muha hulwu wa masalul munafiki alladhi yaqra'u Qur'ana masalur raihanati rihuha thayyibu wa ta'muha murru wa masalul munafiki alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamasilil hanud lati laisa laha rihu wa ta'amanaharu. Dari Abu Musa berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk manis yang baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma, tidak berbau harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seumpama buah pare, tidak berbau harum dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman, yang benar, dan yang merasakan keagungan Allah. Mereka tidak menyadari bahwa Allah mengetahui perbuatan mereka lahir dan batin. Seandainya mereka beriman dengan iman yang benar, tentu mereka tidak akan melakukan hal demikian yang akan menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Al-Quran telah banyak berbicara tentang orang-orang yang mempunyai sifat seperti yang telah diuraikan di atas, baik dengan kata al-munafikun maupun dalam bentuk masdarnya atau nifaq. Kurang lebih kata al-munafikun ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 tempat, dan kata nifaq dalam 3 tempat. Banyaknya Al-Quran menyebutkan bahwa nifaq menunjukkan bahwa kasus ini sangat urgent dan perlu kajian khusus mendalam untuk mengetahui munafik yang seperti apa yang Al-Quran maksud. Perbuatan bagaimana yang termasuk perbuatan munafik, apa ciri-cirinya, berapa besar bahayanya nifaq bagi umat Islam, dan balasan apa yang akan mereka terima di akhirat kelak. Namun karena banyaknya ayat yang menerangkan tentang munafik, maka dalam penelitian ini hanya akan mengaji nifaq yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8-20 dan Quran surat Al-Munafikun ayat 1-8 berdasarkan penafsiran Tabat-Tabai dan tafsirnya bernama Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.